Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab 1 akidah Islam. Nah, bab 1 akidah Islam ini kita juga akan bagi 2 pertemuan ya, supaya tidak terlalu banyak nanti kalian pusing. Sebenarnya bisa ya Ibu 1 kali pertemuan, tapi ya supaya kita enak belajarnya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Daripada nanti disekaligus,kan ya, nanti tidak ada yang masuk, jenuh nantinya, oke? Kira-kira untuk akidah Islam ini, apakah ada di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu akidah Islam? Bagaimana sih mempelajari akidah Islam itu? Kenapa sih kita harus mempelajari akidah Islam? Kira-kira ada yang tahu ya? Pastilah ya ada yang tahu, insya Allah. Kalaupun belum ada yang tahu, mari kita pelajari bersama-sama. Pertemuan pertama tentang akidah Islam ini kita akan membahas tentang pengertian dasar-dasar akidah Islam dan tujuan akidah Islam. Yang pertama kita pengertian dulu ya. Pengertian akidah Islam ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, secara bahasa ini akidah berasal dari kata aqada yang kudu akidah, yang artinya adalah ikatan. Nah, kira-kira sudah membaca pengertian secara bahasa ini, apa yang muncul dalam benak kita? Mungkin yang muncul dalam benak kita adalah, memangnya yang diikat apa? Terus diikatnya pakai apa? Mungkin seperti itu ya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita berapologi dulu ya. Misalnya, ada suatu benda, terus kita ikat. Ikat pakai tali, kira-kira apa yang terjadi pada benda tersebut? Yang jelas, benda itu mungkin saja tidak akan jatuh, mungkin saja tidak akan tercecer kalau bendanya banyak, betul kan? Nah, yang terjadi pada akidah Islam juga seperti itu, ya. Tadi pertanyaannya adalah yang muncul di benak kita, memangnya apa yang diikat? Yang diikat itu adalah hati. Hati dalam arti rohaniah ya, hati dalam arti rohaniah, bukan hati dalam arti jasmaniah. Nah, kemudian diikatnya oleh apa memangnya? Nah, kita berbicara akidah itu adalah ikatan, yang menjadi pengikatnya itu adalah dasar akidah Islam tersebut. Nanti akan kita bahas ya sebenarnya. Nah, dasar akidah Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kalau hati kita diikat oleh Al-Quran dan hadis, maka yang terjadi adalah hati kita tidak akan mudah goyah kemana-mana, artinya kemana-mana di sini ke hal-hal yang tidak baik ya, atau ke pengaruh-pengaruh yang menyesatkan. Hati kita akan teguh dan hati kita akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Karena kita sudah diikat hatinya, sudah ada akidah dalam hati kita. Yang pengikatnya itu adalah dasarnya akidah itu. Dasarnya akidah itu adalah sekali lagi Al-Quran dan hadis. Nah, segitu dulu ya. Nanti mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pengikatnya itu ya kita akan bahas selanjutnya. Nah, sekarang secara istilah dulu, pengertian secara istilah. Akidah secara istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seseorang. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang akidah Islam, berarti seseorang di sini yang kita maksud adalah Muslim. Maka seseorang Muslim itu harus mempunyai pokok kepercayaan atau dasar kepercayaan yang diyakini dalam hati, diyakini kebenarannya. Itu ya yang dimaksudnya. Nah, tadi pengertian akidah secara istilah itu kan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya dalam hati oleh seseorang Muslim, ya. Nah, percaya pada apa? Percaya, contohnya ini ya,
percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya adanya Rasul. Itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Ini kebenarannya dari mana? Kebenarannya tentu saja dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada hal-hal atau yang harus kita percayai, yang harus kita yakini kebenarannya, ternyata itu datangnya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, berarti itu bukan akidah namanya, ya. Tapi ya bisa saja bisikan setan atau apa ya. Misalnya begini ya. Misalnya, ada seseorang yang mau usaha atau dagang dan lain sebagainya ya. Katakanlah dia itu sangat kepepet, butuh uang dan lain sebagainya. Dia mencari kebutuhannya itu untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara istilahnya apa ya? Di sini tuh apa ya, pesugihan misalnya ya. Kalau ada yang tanya pesugihan itu apa Bu Guru? Banyak contohnya ya, misalnya ada yang babi ngepet lah apalah, nah gitu ya, contohnya kasarnya gitu. Nah, dia dalam hati itu meyakini bahwa saya kalau cari uang dengan cara ini kayaknya cepat. Saya akan cepat kaya, saya akan cepat memenuhi kebutuhan saya yang selama ini tidak tertutupi, yang selama ini banyak terbengkalai. Nah, saya akan cepat kalau dengan cara begitu. Itu diyakini kan dalam hati. Nah, tetapi kalau ternyata ditelusuri bahwa keyakinan tersebut tidak ada dalam Al-Quran, keyakinan tersebut tidak ada dalam hadis, itu namanya bukan akidah, ya. Itu bisa jadi bisikan setan. Itu adalah memang bisikan setan, ya. Yang namanya akidah itu ya tadi itu. Pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh seseorang muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi sumbernya harus Al-Quran dan hadis. Tidak boleh sumbernya selain Al-Quran dan hadis. Yaitu tadi seperti percaya adanya Allah. Walaupun kita belum tidak bisa melihat Allah secara nyata, tapi kita yakin, tapi kita percaya Allah itu ada. Ada percaya adanya Rasul. Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Beliau sudah wafat. Beribu-ribu tahun yang lalu kita belum lahir. Kita belum bertemu dengannya. Kita belum melihat wajahnya. Tetapi kita yakin dalam hati bahwa benar Rasul itu ada. Benar Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Begitu ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa dasar-dasar akidah Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Apa itu Al-Quran? Pasti kalian sudah tahu semuanya Al-Quran itu apa. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nah, Al-Quran itu wujudnya kalian sudah tahu, yang mushafnya itu ada di dalamnya 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat ya. Bentuknya memang beda-beda, ada yang agak kecil, ada yang besar, ada yang kecil sekali, ada yang kertasnya putih, ada yang kertasnya agak sedikit kuning, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sama ya, isinya sama 30 juz ya. Kemudian yang kedua, dasar akidah Islam itu adalah hadis. Hadis ini adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir, sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Al-Quran itu sumbernya dari Allah, kalau hadis sumbernya dari Nabi Muhammad. Mengenai Al-Quran dan hadis ini, nanti kita perdalam di pelajaran Al-Quran dan hadis bab pertama. Kebetulan pelajaran pertama, bab pertama di Al-Quran hadis itu adalah mengenai Al-Quran dan hadis ya, pedoman hidup manusia yaitu Al-Quran dan hadis. Maka kita pelajari lebih lengkap tentang Al-Quran dan hadis, kita pelajari lebih dalam, dan akidah Islam ini sangat berkaitan erat dengan
Al-Quran hadis. Semua pelajaran-pelajaran Islam pasti berkaitan erat ya, karena semua sumbernya sama dari Al-Quran dan hadis. SKI, kemudian fikih, itu berkaitan erat dengan akidah, dengan Al-Quran hadis ya, karena sumbernya yaitu tadi dari Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam yang pertama adalah untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Seperti dijelaskan di awal tadi bahwa ketika seseorang sudah ada akidah dalam hatinya, ketika seseorang sudah terikat hatinya, akidah itu kan ikatan ya. Terikat di sini yang dimaksud adalah oleh Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka secara otomatis orang tersebut sudah sebenarnya mempelajari mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang halal atau haram, mana yang harus dan tidak bolehkan dan lain sebagainya ya. Karena hal-hal yang disebutkan tadi itu sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis selain ilmu-ilmu yang lainnya ya. Yang kedua, tujuan akidah Islam adalah dapat membedakan yang benar dan yang salah ya, yang dijelaskan tadi itu ya. Adapun misalnya seseorang contohnya begini ya, si A dia melakukan sesuatu yang salah. Padahal sebenarnya si A itu tahu yang dia lakukan itu adalah salah. Bukan berarti dia tidak tahu ya melakukan salah itu. Dia tahu sebenarnya ini salah, tapi tetap dia lakukan. Nah, berarti itu ikatannya belum kuat, akidahnya belum kuat. Seperti tadi dianalogikan ya, benda yang diikat, kalau ikatannya kuat, insya Allah ya tidak akan terjatuh, tidak akan tercecer, begitu kan? Tapi kalau ikatannya tidak kuat, walaupun sudah diikat ya bisa jadi terjadi ya tadi itu ya, tercecer lah, jatuhlah dan lain sebagainya. Sama dengan akidah juga, kalau akidahnya tidak kuat, ya begitu sudah ya, seperti tadi ya, sudah tahu benar tapi sudah tahu salah tapi tetap dilakukan. Kalau kita akidahnya kuat, ikatannya kuat, ini salah, tidak akan saya lakukan. Nah, kita akan tegas, kita akan istiqomah, teguh pendirian, begitu ya. Kemudian tujuan akidah Islam yang ketiga adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ini maksudnya apa? Ini dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan ayatnya seperti ini ya. Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami ya Allah, kami bersaksi. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah bahwa semua manusia ketika masih dalam kandungan seorang ibu, itu semua manusia itu mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, ya. Maka ketika sejak lahir harus dipupuk, harus dikembangkan dasar ketuhanan yang tadi itu, ya. Memangnya kenapa sih kalau tidak dipupuk atau dikembangkan? Dipupuk, dikembangkan dalam hal ini berarti dibina ya, dibina. Memangnya kenapa sih harus dibina, harus dikembangkan? Kita analogikan lagi misalnya bunga. Kalau bunga jangankan dipupuk ya, tidak disiram saja ya dia bisa layu bahkan mati. Apalagi kalau tidak dipupuk. Nah, sama ya, ketika ada dasar ketuhanan yang ada sejak lahir dalam diri kita, bahkan sebelum lahir pun sudah ada, pas kita lahir sampai selamanya misal tidak dipupuk, tidak dibina, nah bahaya. Bahayanya apa? Ya tadi itu ya, sempat disinggung, bisa jadi kita gampang terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, terpengaruh oleh hal-hal yang sesat dan lain sebagainya ya, itu perlu ya. Tujuan akidah yang keempat adalah menjauhkan manusia dari syirik. Syirik adalah menduakan Allah ya.
Kalaulah kita akidahnya kuat, kalaulah kita ikatannya tadi itu kuat ya, maka kita sudah yakin Tuhan kita adalah Allah, kita tidak perlu lagi percaya kepada yang lainnya. Kita tidak perlu lagi harus menyembah Tuhan yang lainnya, harus meminta tolong kepada yang lainnya selain Allah. Cukup hanya Allah satu. Karena kita sudah yakin di Al-Quran dijelaskan tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Maka apa-apa juga kita akan Allah, Allah, Allah ya. Itulah tujuan akidah Islam ya, menjauhkan manusia dari syirik. Tujuan akidah Islam yang kelima adalah menghindarkan manusia dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Tadi sudah dibahas ya. Oke. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah menjelaskan, mempelajari tentang akidah Islam itu, pengertiannya apa, dasar-dasarnya apa, dan tujuannya apa ya. Kita sudah mempelajarinya, walaupun belum terlalu dikupas secara mendetail. Insya Allah nanti dikupas secara mendetail ya, tentang Al-Qurannya, tentang hadisnya. Tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi dasar pengetahuan kita ya. Insya Allah kita sudah sedikit memahami apa itu akidah ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Al-Qurannya, hadisnya. Tapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ataupun pada pelajaran lainnya yaitu Al-Quran dan hadis ya. Pada pertemuan selanjutnya dulu, ini Ibu sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya itu masih tetap akidah Islam, tapi yang akan dibahas itu tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, juga nanti dibahas hubungan iman, Islam, dan ihsan tersebut ya. Nanti iman Islam itu larinya ke rukun Islam, ke rukun iman ya. Akan membahas itu semuanya. Bu Guru, kok kembali lagi kita belajar iman, Islam, ihsan kayak SD, bahkan di TK juga sudah belajar ya, iman, Islam, rukun iman, rukun Islam. Jadi begini ya anak-anak ya, agama itu, pelajaran agama itu adalah dasar ya, dasar dari semua pendidikan tingkat sekolah itu harus tetap mempelajari agama. TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi tetap mempelajari agama. Materinya akan tetap sama, tapi lebih ditingkatkan lagi, berbeda gitu ya. Bahasannya. Misalnya, di TK ada belajar rukun Islam, bahkan dinyanyikan ya. Rukun Islam yang 5 ya, ada dinyanyikan. Tetapi kan cukup hanya menghafal saja. Menghafal bahwa rukun Islam itu rukun Islam itu ada 5. 1 anu, 2 anu, begitu. Di tingkat SD belajar lagi rukun Islam. Tetapi ditingkatkan lagi pemahamannya, pengetahuannya, bukan hanya hafalan, tapi dijelaskan. Ya, rukun Islam ada 5, 1 syahadat. Syahadat itu apa? Bagaimana? Kan ya, itu dijelaskan kembali. Di SMP dibahas lagi, dibahas lagi rukun Islam, rukun iman, setingkat lebih tinggi lagi dari SD ya. Kalau di SD misalnya tadi syahadat apa saja, syahadat itu artinya apa, bagaimana bunyinya. Nah, di SMP nanti ditingkatkan lagi dalil-dalilnya, kemudian kapan kita mengucapkan syahadat, ketika apa, bagaimana, dan itu akan lebih dalam lagi. Di SMA atau aliyah diperdalam setingkat lebih tinggi dari SMP. Begitupun nanti di perguruan tinggi ya. Nanti seperti itu. Nah, baik anak-anakku semuanya, itulah yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah mudah-mudahan jadi dasar ilmu ya bagi kita melakukan aktivitas sehari-hari untuk setidaknya kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Seandainya kita pun belum mempelajari Al-Quran secara seutuhnya, insya Allah dari judulnya saja bahwa Al-Quran itu baik dan buruk itu termaktub dalam Al-Quran, kita sudah tahu bahwa oh iya, kita akan tahu nanti nih bahwa yang baik itu begini, yang baik yang salah itu begini. Cuman
kita belum membahasnya secara kenapa ini dikatakan baik, kenapa ini dikatakan salah, mungkin seperti itu ya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.